أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان يا ذا الجلال والإكرام اللهم فصل وسلم وبارك وعنهم على سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati ketua dan pengurus Masjid Raya Haqqul Yaqin, alim ulama, tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat maghrib menjelang isya, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas segala nikmat yang diberikan kepada kita semua sehingga sampai hari ini kita masih dapat beribadah kepada Allah dengan sebaik-baiknya. Nikmat iman yang Allah hadiahkan kepada kita masih terus terjaga di dalam hati kita. Nikmat sehat masih Allah titipkan ke dalam jasad kita sehingga kita bisa fit, kita bisa beraktivitas dengan baik. Waktu luang yang Allah berikan kepada kita luangkan untuk beribadah dan juga untuk menimba ilmu. Ini nikmat-nikmat yang paling besar. Mudah-mudahan dengan kita mensyukuri dengan sebaik-baiknya, Allah tambahkan lagi nikmat ini untuk kita semua. Dan khususnya salah satu nikmat yang paling besar Allah berikan itu adalah nikmat harta. Mudah-mudahan harta itu makin mendekatkan kita kepada Allah. Artinya makin banyak harta kita makin banyak ibadah, makin banyak sedekah, makin banyak berzakat, makin banyak wakaf. Dan harta yang kemudian nanti kita tinggalkan setelah kita mati juga tidak membuat keluarga kita itu pecah, membuat keluarga kita tercerai-berai, membuat keluarga kita ini menjadi jauh satu dengan yang lain. Karena memang kalau masalah harta Bapak Ibu sekalian, ya, jangankan teman, saudara pun bisa jadi lawan. Betul? Maka kita berdoa kepada Allah, ya Allah jadikanlah hartaku yang Engkau berikan ini menjadi harta yang penuh dengan keberkahan. Harta yang Engkau titipkan ini menjadi amal jariahku kelak. Harta yang nanti aku tinggalkan menjadi pemersatu di antara anak-anak cucuku semuanya. Ini kita doa kepada Allah. Karena memang banyak sekali kejadian di mana harta waris malah menjadikan keluarga itu semakin retak. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Salawat seiringkan salam kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai panutan kita dan teladan kita. Mudah-mudahan kita semua dapat syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin. Dan malam hari ini kembali kita lanjutkan kajian kita tentang hukum waris. Dan kita sebelumnya telah menjelaskan siapa itu pewaris, siapa itu ahli waris, siapa dan mana itu harta waris. Ya, kita review sedikit. Pewaris adalah orang yang meninggal, sudah wafat dan meninggalkan harta untuk dibagi-bagikan kepada ahli keluarganya. Lalu ahli waris adalah orang-orang yang berhak mendapatkan harta yang ditinggalkan tadi dengan syarat dia masih hidup. Ya kalau dia sudah meninggal, orang meninggal tak bisa menerima harta waris kan itu dia. Dan harta waris adalah harta milik almarhum gitu. Yang kepemilikannya ini sudah bebas dari sengketa, tidak ada kaitannya dengan pihak-pihak lain ataupun harta gunung ini lain. Jadi memang murni milik almarhum. Dan inilah yang kemudian dibagi-bagikan kepada ahli waris tersebut. Baik, itu dia. Nah, sekarang kita masuk pada kajian selanjutnya. Dalil-dalil yang mana di dalam Al-Quran maupun Al-Hadis menerangkan tentang masalah waris ini. Karena kalau kita berbicara tentang hukum, maka kita membutuhkan dalil. Tidak ada di dalam hukum Islam satu hukum tanpa ada dasar dalilnya. Kalau ada satu hukum tanpa dasar dan dalil itu
bukan hukum namanya, itu buat-buat aja itu. Maka kalau kita berbicara tentang hukum waris, kita lihat apa dasar dan dalil yang menyebabkan masalah hukum waris ini menjadi suatu yang wajib untuk kita laksanakan. Baik, yang pertama tentunya dalam urutan dalil, yang pertama urutannya adalah Al-Quran. Sesuatu yang kita tidak ada ikhtilaf di dalamnya, nggak ada berbeda pendapat, Pak. Ada yang mengatakan, ini ayatnya ini tidak sahih, tidak ada. Kalau hadis ada yang sahih, ada yang hasan, ada yang dhaif, ada yang mutawatir, ada yang maudhu', ya, beda-beda kan. Ulama yang satu mengatakan sahih, ulama satu lagi mengatakan hasan ataupun dhaif. Tapi kalau Al-Quran, semua sudah sepakat bahwa segala yang ada di dalam Al-Quran, mulai dari surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas, semuanya ini mutawatir. Mutawatir itu di atas sahih. Di atasnya sahih namanya mutawatir. Nah, dalil tentang hukum waris di dalam Al-Quran, yang pertama kita bisa melihatnya di dalam surah An-Nisa ayat yang ke-7. Karena kebanyakan kita lihat bahwa dalil-dalil tentang waris ini ada di surah An-Nisa. Qauluhu azza wa jalla, firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, lirrijali nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun. Untuk laki-laki ada bagian nasibun, bagian mimma taraka, dari yang ditinggalkan al walidani wal aqrabun, oleh kedua orang tuanya dan juga kaum kerabatnya. Jadi kita kaum laki-laki, Pak, ada bagian kita di dalam harta yang ditinggalkan oleh almarhum orang tua kita atau almarhum saudara kita. Ada hak kita, nggak bisa dihilangkan. Siapa yang coba-coba menghilangkan hak laki-laki dari pewarisan, dia zalim, dia bertentangan dengan Al-Quran, surah An-Nisa ayat yang ke-7. Berat nih, berat, karena ini melawan Al-Quran ini. Siapa yang melawan Al-Quran, maka hukumnya, jangan ragu-ragu, Pak, melawan Al-Quran hukumnya kafir. Nah, itu jelas itu. Tidak ada perbedaan pendapat ulama, tak ada. Satu. Lalu kelanjutannya, walin nisa'i, dan juga bagi kaum perempuan, nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun. Kaum wanita juga mendapatkan bagian dari apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dan juga saudara kerabatnya. Jadi perempuan juga harus dapat, laki-laki harus dapat bagian warisnya, perempuan juga harus dapat. Dulu pada masa Nabi, tradisi adat jahiliyah itu yang dapat itu hanya kaum laki-laki, kaum perempuan tidak dapat. Dengan turunnya ayat ini, surah An-Nisa ayat yang ke-7, maka posisi kaum perempuan itu wajib dapat harta waris, tidak ada yang boleh menghilangkan mereka dari pewarisan. Jadi ini bentuk rahmatan lil alaminnya Nabi ini, Bu. Kalau bukan karena Nabi Muhammad membawa syariat ini, ibu-ibu tidak dapat harta waris, Bu. Tidak dapat. Jangankan mendapatkan harta waris untuk hidup saja, kaum wanita pada masa jahiliyah dulu itu tergantung sekali dari bapaknya. Kalau bapaknya senang, dibiarkan dia hidup. Kalau bapaknya nggak senang, dikubur hidup. Itu bagian dari sejarah. Makanya kaum wanita harus banyak bersolawat kepada Nabi. Kenapa? Karena adanya Nabi, hadirnya Nabi, rahmatan lil alaminnya Nabi, khususnya bagi kaum perempuan, menyelamatkan harkat, derajat, martabat kaum perempuan. Maka dengan adanya surah An-Nisa ayat yang ke-7, maka kaum wanita tidak boleh dihilangkan dari pewarisan, harus dapat.
Lalu kita lanjutkan ayatnya lagi. Mimma qalla minhu, yang mana bagian daripadanya ada yang sedikit au kasur, dan ada pula yang banyak. Nah, ini jadi garis bawah Bapak Ibu sekalian, bahwa dalam pewarisan akan ada yang dapat lebih banyak dan ada yang lebih sedikit. Siapa yang ngaturnya? Allah. Ustaz, saya protes, Ustaz. Saya tidak mau begitu, saya maunya sama rata semua, Ustaz. Dalilnya mana? Dalilnya kami sama-sama anak. Nah, itu bukan dalil. Yang dalil itu Al-Quran. Yang dalil itu Al-Hadis. Kalau ada ayatnya, ada hadisnya, boleh bawa. Ratakannya semua sama dapatnya. Tapi dalam Al-Quran sudah Allah isyaratkan di dalam ayat yang ke-7, ayat ke-7, ke-8, 9, 10, 11. 4 ayat berikutnya baru ketemu nanti tentang bagian-bagian waris. Jadi Allah kasih isyarat dulu nih di ayat yang ke-7. Sebelum sampai ke bagian-bagian waris, Allah kasih isyarat di ayat yang ke-7 bahwa nanti dalam pembagian waris akan ada yang dapat lebih banyak, ada yang dapat sedikit, dan semuanya dalam bingkai hikmah dan kebijaksanaan Allah. Tuh, kalau ada yang merasa nggak adil, satu hati-hati ini. Lisan kita bisa mencungkalkan kita dari keimanan. Kalau ada yang katakan Allah nggak adil, kafir nggak? Iya. Siapa yang berani mengatakan Allah nggak adil? Nggak ada. Ya kan? Kalau ada, syahadat ulang dia. Istirja'. Nasiban mafruḍa, dengan bagian yang sudah ditentukan. Siapa yang menentukannya? Ustaz? Bukan. Siapa menentukannya? Nabi? Bukan. Siapa yang menentukannya? Allah. Nasiban mafruḍa, bagian yang telah ditentukan besarannya. Nah, jadi sesekali kalau kita mengaji masuk surah An-Nisa, jangan di skip. Baca ayatnya, cari terjemahannya. Nah, coba diperhatikan. Nanti kan ketemu nih, sehingga kita menjadi lebih yakin lagi. Oh iya, ini ayatnya nih, ya kan? Nah, baik, itu dia. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan isyarat. Yang pertama diberi penegasan, laki-laki atau perempuan harus dapat warisan. Jadi tidak ada cerita yang dapat laki-laki aja, nggak bisa. Itu jahiliyah tuh. Yang dapat itu perempuan saja, nggak bisa. Itu zalim itu. Ya. Yang dapat itu laki-laki dan perempuan. Berapa bagiannya? Nanti kita lihat di ayat yang berikutnya. Karena akan ada yang dapat lebih besar, ada yang dapat lebih kecil, dan semua dalam bingkai hikmah dan kebijaksanaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kita lanjutkan ayat ke-7. Skip ayat 8, ayat 9, ayat 10, ayat ke-11. Nah, di ayat yang ke-11 inilah kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan penjelasan secara detail. Detail maksudnya gimana, Ustaz? Kalau kita lihat masalah sholat, ya dalam Al-Quran banyak tuh, wa aqimus sholat wa atuz zakah, ya, wa iqamis sholat wa itaiz zakah, banyak tuh, ya, dirikanlah sholat, tunaikan zakat, dirikan sholat, tunaikan zakat, itu banyak. Tapi ada nggak dalam Al-Quran ayat yang menyebutkan berapa rakaat sholat maghrib? Ada nggak? Nggak ada, Pak. Sampai kiamat Bapak Ibu cari nggak akan ketemu itu. Ada enggak dalam Al-Quran ayat yang menjelaskan bahwa sholat isya itu 4 rakaat? Jungkir balik kita cari nggak ketemu, Pak. Kenapa? Karena memang tidak dijelaskan dalam Al-Quran. Penjelasan tentang rakaat sholat itu dalam hadis, bukan dalam Al-Quran. Gitu. Tetapi untuk masalah waris ini diberikan sedikit perbedaan. Allah langsung menjelaskan bagian-bagian waris di dalam Al-Quran ini, baik bagian laki-laki, bagian perempuan, bagian suami, bagian istri, bagian ibu, bagian ayah, bagian saudara,
diberikan penjelasan secara detail berapa bagian-bagiannya. Supaya apa? Supaya tidak ada perbedaan pendapat di sana. Kalau nanti dari hadis Nabi, nanti orang masih bisa berkilah, Bapak Ibu sekalian. Oh, itu Muhammad itu kan orang Arab. Orang Arab kan lebih patriarki, memihak kaum laki-laki. Tentu laki-laki lebih besar dapatnya daripada perempuan, ya kan? Karena hadis Nabi, gitu. Tapi kalau ayat Al-Quran, tidak ada yang bisa mengatakan demikian. Allah bukan orang Arab. Ya, Allah bukan orang Arab, tapi Allah turunkan Al-Quran bahasa Arab. Benar, Allah telah memilih, gitu. Itu pilihan Allah, terserah sama Allah. Untuk masalah bagian-bagian dalam warisnya, Allah sudah memilih bahwa yusikumullahu fi auladikum, Allah wasiatkan ke dalam masalah waris terhadap anak-anak kalian, lizzakari mislu hadzil unsayain. Untuk anak laki-laki bagiannya 2 kali lebih besar daripada anak perempuan. Siapa yang menetapkannya? Ustaz? Bukan. Rasulullah? Bukan. Tapi Allah langsung. Nah ini dia, ini garis bawah yang paling penting. Sehingga ketika nanti kita berbicara masalah waris di kedepannya, kita nggak bingung-bingung, nggak akan mempertanyakan lagi. Kenapa Ustaz ya? Kenapa Ustaz ya? Kenapa? Karena kita sudah satu iman kita kepada Allah, ati Allah wa ati Rasul. Taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah. Kalau kata Allah, laki-laki bagiannya 2 kali lebih besar daripada perempuan, apa kita jawab? Sami'na wa ata'na. Kami dengar ya Allah, kami patuh. Kenapa gitu Ustaz ya? Kalau kita mau mencari tahu kenapa begitu, itu kita berbicara hikmah. Ya, kita bicara hikmah namanya. Tapi kalau secara hukum memang itu hukumnya. Ya, memang begitu hukumnya. Seperti misalnya ada lampu merah. Kenapa lampu merah berhenti? Kenapa lampu hijau jalan? Kenapa Pak? Kenapa enggak kita ganti lampu merah jalan, lampu hijau berhenti? Kenapa? Kan memang sudah keputusan kan, secara aturan hukum lampu hijau jalan, lampu merah berhenti. Ini hukum. Hikmahnya bagaimana? Hikmahnya karena begini, karena begitu. Lampu merah lebih kelihatan untuk berhenti, lampu hijau lebih enak untuk kita. Itu hikmah namanya. Sama seperti ini. Kenapa laki-laki dapat 2 kali lebih besar daripada perempuan? Karena Allah yang katakan demikian. Hikmahnya apa? Hikmahnya ada. Karena beban yang ditanggung oleh laki-laki jauh lebih besar daripada beban yang ditanggung perempuan. Masa iya Ustaz? Samanya Ustaz? Enggak sama Bu. Ini kenapa saya sebut ibu-ibu? Karena ini yang kena kan yang istilahnya yang nggak beruntungnya kan ibu-ibu kan. Kita laki-laki 2 kali. Nah, kan begitu. Tapi kalau kita lihat Bapak Ibu sekalian, bahwa di balik dari laki-laki dapat 2 kali bagian lebih besar daripada perempuan, kita ini dapat beban lebih besar Pak, Bu. Kalau saya disuruh pilih, mending saya dapat bagian perempuan yang setengahnya aja lah. Kenapa gitu Ustaz? Karena nak dapat lebih banyak. Bapak Ibu sekalian, ketika seorang laki-laki menerima bagian 2 kali lebih besar daripada perempuan, di saat itu pula si laki-laki ini meninggal ayahnya. Meninggal ayahnya, maka ibunya kan jadi janda. Yang wajib menafkahi ibu dia kan ayah dia. Nah sekarang ayahnya sudah mati. Siapa yang menafkahi ibunya? Masalah makannya, masalah pakaiannya, masalah tempat tinggalnya, siapa? Anaknya. Anak yang mana? Anak laki-laki Pak. Kita Pak. Anak perempuan bukan. Anak perempuan tidak memiliki tanggung jawab kewajiban nafkah kepada siapapun, termasuk kepada orang tuanya, termasuk kepada ibunya. Gak ada. Kalau memang mau bantu bagus, pahala besar, cepat masuk surga. Amin. Karena saya yakin nih kalau ibu-ibu ini sering bantu selalu orang tuanya.
Tapi tanggung jawab yang sesungguhnya itu ada pada kaum laki-laki, Pak. Seandainya sepeninggalan si ayah, si ibu kelaparan, emaknya kelaparan karena nggak ada yang ngasih nafkah, maka berdosalah semua anak-anak laki-lakinya. Anak perempuannya tidak. Nah, coba bayangkan tuh. Seandainya si ibunya nggak bisa tutup aurat karena tak ada pakaiannya, Pak, untuk menutup aurat, sudah bolong, ya, sudah bolong karena lapuk dia, tak ganti-ganti, bolong. Maka si anak laki-laki itu kena dosa, Pak. Sepanjang-panjang ibunya tak menutup auratnya itu. Karena itu tanggung jawab dia. Seandainya si ibunya ini nggak ada tempat dia mau tinggal di mana, nggak ada tempat dia mau tinggal di mana, kebingungan dia mau tinggal di mana, maka sepanjang detik si ibunya terlunta-lunta, si anak laki-lakinya berdosa, durhaka, dosa besar. Anak perempuannya enggak. Itu satu. Yang kedua, anak laki-laki bertanggung jawab terhadap saudari perempuannya. Anak perempuan, siapa yang menafkahinya? Bapaknya lah. Sekarang bapaknya sudah mati. Lalu siapa yang menafkahinya? Siapa nafkahinya? Abangnya atau adik laki-lakinya? Itu menafkahinya. Berat. Selagi si saudari perempuan ini belum nikah dia, ini tanggung jawab saudara laki-laki nih, Pak. Kita, Pak, nggak bisa kita lari, Pak. Itu masing-masing aja lah. Kita sudah hidup masing-masing. Saya punya anak, saya punya istri, betul. Anak istri kita tanggung jawab kita, betul. Tapi saudari perempuan kita, adik perempuan kita, kakak perempuan kita, selagi belum ada suaminya atau sudah meninggal suaminya dan tak punya anak, maka dia tanggung jawab kita, Pak. Nah, ini makanya saya katakan saya lebih mending dapat yang setengah itu aja lah. Nah, ada beban saya untuk menafkahi siapapun, tak berdosa saya. Nah, kalau kita nih, Pak, siap-siap, Pak. Jangan nanti kita, Pak, terkejut, Pak, waktu hari kiamat nanti, Pak. Rasa-rasa saya tidak ada dosa besar. Kok iya di timbangan mizan? Dosa saya sebanyak-banyaknya. Kenapa? Tanyalah nanti di akhirat. Ya Allah, kenapalah dosaku banyak dosa besar semua. Sempatlah nanti ternyata ibu kita pernah lapar. Ibu kita pernah tak bisa menutup aurat karena tak ada bajunya, tak ada jilbabnya. Ibu kita pernah terluka-luka, tak tahu mau tinggal di mana. Itulah dosa segunung-gunung itu. Karena dosa besar. Ibu kita ternyata sudah kita ayomi, tapi kita lihat kok masih ada dosa yang lain. Coba lihat, tanya kepada Allah, ya Allah, kenapa dosa? Jangan-jangan dosa itu karena tidak menafkahi saudari perempuannya yang menjadi tanggung jawabnya. Hati-hati kita ini. Maka kalau diberikan beban seperti ini, Pak, Bu, kita lah, Pak, pilih mana, Pak? Pilih dapat yang 2 kali itu dapat yang setengahnya, Pak. Saya lebih dapat setengahnya aja lah. Pada pusing saya tanggung jawab. Tanggung jawab ini berat. Kalau di dunia itu cerita enak aja lah. Tapi itu cerita akhirat. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, syarran yarah. Baik walaupun sekecil zarrah ada balasannya. Yang jahat, yang buruk juga ada balasannya. Ini susah nih. Ini susah. Makanya itu memang Allah Maha Adil. Allah berikan lebih banyak, tapi Allah berikan beban di sana. Ya, jadi udah nampak ya kenapa laki-laki lebih banyak daripada perempuan. Jadi kalau ada ibu bertanya, Ustaz, ada bang kami, Ustaz, yang sudah dapat dia bagian 2 kali lebih besar, tak bertanggung jawab dia sama mak kami juga, Ustaz, yang menafkahi mak kami, Ustaz. Iya, itulah yang sebanyak-banyaknya dosa itu, yang susah dia mengucapkan la ilaha illallah di akhir hayatnya itulah. Coba lihatlah, percaya. Kalau tidak percaya, Pak, coba pegang kata-kata saya, Pak. Kalau ada di antara keluarga Bapak Ibu yang mengambil harta waris atau bagian dari laki-laki yang tidak menafkahi, memperhatikan ibunya,
Lihat matinya, bisa nggak ngucap la ilaha illallah Muhammad Rasulullah? Sedangkan sahabat saja, sahabat Pak, beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, ketemu dengan Rasulullah, berjuang bersama Rasulullah, itu bisa tak mengucap la ilaha illallah gara-gara menyinggung si ibu. Apalagi tak menafkahi si ibu. Karena kan jadi kan sama. Si anak ini, si sahabat ini, semenjak dia menikah, dia sudah kurang perhatian, termasuk perhatian masalah nafkah, Pak. Nah, masalah nafkah nih bukan hanya masalah perhatian biasa. Masalah nafkah biasanya full untuk ibunya. Setelah menikah, tentu kan terbagi kan, berkurang kan, tersinggunglah ibunya. Tentu ini jadi masalah. Maka hati-hati kita nih, jangan sampailah kita ahlul masjid 5 kali kita sehari semalam ke masjid, Pak. Pengajian duduk terus, tiap hari Jumat, tiap Sabtu subuh duduk terus, tapi mati kita tak ucap la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Rugi kita, rugi betul. Nauzubillah, semua nauzubillah. Baik, kita lanjutkan. Lizakari mislu hazil unsayain. Anak laki-laki mendapat bagian 2 kali lebih besar daripada anak perempuan. Fa in kunna nisa, kalaulah yang jadi ahli waris hanya perempuan saja, fauqasnataini, lebih daripada 2 orang, 2 ke atas maksudnya, falahunna thulutha ma tarak, maka mereka dapat 2/3. Jadi mau anaknya cuma perempuan dan ada laki-laki ya, perempuan saja 2, maka harta didapat 2/3 bagi mereka berdua. Berarti sepertiga itu. Kalau ada 3 anaknya perempuan semua, bagilah dalam 2/3 itu kepada 3 tadi. Ada 4, ada 5, ada 10. 2/3 itu dibagi sama rata ke seluruh anak perempuan. Itu kalau hanya ada anak perempuan. Wa in kanat wahidatan falahan nisf. Kalaulah cuma ada 1 saja, maka si anak perempuan dapat nisf. Nisf itu artinya setengah. Setengah harta ayahnya dapatlah untuk dia. Ya, banyak itu. Ya, banyak itu. Tidak boleh diganggu-ganggu. Maka begini, anak laki-laki, Pak, tidak ada disebut bagiannya dalam Al-Quran, tidak ada disebut, Pak. Anak laki-laki itu dapatnya asobah saja dia. Asobah itu artinya sisa. Dapat sisa aja dia. Tapi sisanya banyak. Ya. Dapat sisa aja dia. Kalau anak perempuan disebut bagiannya, kenapa harus disebut? Karena secara tabiat dan kebiasaan, anak perempuan ini kan sifatnya lemah, Pak ya. Perempuan sifatnya lemah, tidak ingin berdebat, tidak ingin bertengkar. Kalaulah misalnya ada orang menggugat-gugat harta waris, mereka lebih cenderung untuk mengalah, adalah usah ribut-ribut lagi kan begitu. Makanya Allah turunkan ayat untuk menjaga hak kaum perempuan, nggak boleh diganggu-ganggu. Pokoknya kalau 1 orang setengah, nggak boleh ganggu-ganggu, nggak boleh kurang dari setengah ini mereka ini. Ada 1 anak perempuan, anak semata wayang, perempuan satu-satunya, dapat setengah, jangan ganggu-ganggu, begitu. Ya. Oh 2 anaknya, 2/3. Jangan ganggu-ganggu, gitu. Kalau kita ada laki-laki kan kita biasa menggugat. Mana hak saya? Mana hak saya? Berani kita menggugat karena kita sifatnya ar-rujulah, laki-laki, tegas, mau kita menggugat. Nah, itu kalau perempuan kan lebih mengalah. Makanya di dalam Al-Qur'an bagian laki-laki tadi disebut. Ya, dia dapat asobah sisa aja. Tapi kalau nanti dia berkumpul anak laki-laki dan perempuan, barulah di sana terjadi lizzakari mislu hazil unsayain, laki-laki bagiannya 2 kali lebih besar dari perempuan dalam sisa hartanya tadi. Itu dia. Berapa sisa hartanya? Oh, sisanya ada misalnya 60 juta misalnya, ya, 60 juta. Anak laki-lakinya ada 2, anak perempuannya ada 2. Nah, maka berbagilah mereka di situ. Nah, bagi berapa? Anak laki-laki 2 dikali 2 4. Karena 2 kali kan, anak perempuan ada 2. 4 tambah 2 6. Berarti 60 juta dibagi 6. Nah, dapatlah 10 juta berbagian. Anak laki-laki ambil 2 bagian, 20 juta, 20 juta. Anak perempuan 1 bagian, 10 juta, 10 juta. Nah, itu dia.
Karena laki-laki bagian 2 kali pada perempuan. Setelah dapat itu Pak, si laki-laki yang dapat 20 juta masih harus menafkahi saudarinya perempuan yang dapat 10 juta tadi Pak. Yang si saudari perempuan dapat 10 juta, tenang-tenang aja dia. 10 juta itu utuh sama dia. Mau beli makeup belilah ya kan. Terserah dia. Enggak ada tanggung jawab, saya harus menafkahi abang saya. Enggak ada. Perempuan ini istimewa. Ya. Makanya kan ada yang bilang, Pak, harta suami ya harta istri. Kalau harta istri, ya istri aja lah, kan begitu. Ya, mirip-mirip ini seperti itu. Dapatlah si abangnya harta waris, si abangnya harus memperhatikan si adik perempuannya. Si adik perempuan dapat harta waris, ya tenang-tenang aja. Inilah susahnya ya. Subhanallah. Ini dia ya masalah berapa bagian-bagiannya. Ada dapat lebih banyak, ada yang laki-laki lebih banyak daripada perempuan. Karena sudah disebutkan dalam surah An-Nisa ayat yang ke-7. Baik. Nanti ada yang mau bertanya enggak? Kalau ada yang mau bertanya silakan dulu sebelum saya lanjutkan nih. Silakan Pak. Silakan. Kita bertanya ini secara umum Pak ya, bukan masalah pribadi. Jangan nanti Bapak itu di Bapaknya bertanya masalah pribadi Bapak ini enggak. Ini masalah umum semua nih. Yang masalah pribadi japri ya, WA khusus atau telepon ke saya. Minta sama pengurus nomor saya. Enggak apa, saya pasti balas tuh insyaallah. Ya kalau saya enggak mengajar pasti saya balas tuh. Silakan Pak, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di dalam daerah kita atau negara kita ada dua, yang pertama yang bersubuh pada bapak yang disebut dengan patriarkat, dan kemudian ada yang bersubuh pada ibu yang disebut dengan matriarkat. Kalau dalam ampar dan ini itu kan matriarkat dalam artian bersubuh pada ibu, sehingga dalam harta waris pusaka itu bagiannya turun ke ibu dan berarti yang perempuan. Jadi dalam masyarakat tadi tanggung jawab laki-laki kepada adik perempuan dan kemudian kepada ibunya yang sudah menikah atau yang sudah dengan ayah. Dalam hal ini harta waris tadi yang kita matriarkat itu dikelola oleh perempuan adik perempuan, sehingga orang tua kita yang seibu ini kan kebanyakan tidak mau bersama negara kita ini yang melihat gambar, tidak mau bersama anak laki-laki, tetapi dia juga sama anak perempuan karena asal warisannya sama anak perempuan. Dan dalam hal ini juga kurang jelas ini. Ini dalam perkiraan bagaimana dalam silsilah seperti ini yang laki-laki tidak dapat bagian dengan harta warisan. Baik, terima kasih. Ini pertanyaan paling sering ditanyakan ini ya. Karena kita berada di Pekanbaru ini kan mayoritasnya orang Minang juga ini ya. Orang Kampar ya. Baik, terima kasih banyak pertanyaannya. Ini terkait dengan masalah waris dan juga namanya harta pusaka. Nah, perlu kita beri garis bawah dulu bahwa di dalam masyarakat Minang ada sebuah slogan yang kita semua sama-sama tahu, adat bersendikan syarak, syarak bersendikan kitabullah. Dan itu kita sepakat semua. Itu ulama itu yang membuatnya itu. Ya menjadi sebuah adat yang luar biasa. Lalu ketika orang bertanya, Ustaz, itu kan bersendikan syarak, syarak bersendikan kitabullah, kok warisnya kepada kaum perempuan? Kan begitu? Nah, perlu kita garis bawah itu dulu. Ketika kemarin kita menjelaskan dalam kajian sebelumnya tentang masalah harta waris, di situ kita sudah jelaskan bahwa yang namanya harta waris adalah harta milik siapa? Almarhum, satu. Yang kedua, tidak ada sengketa di dalamnya. Sekarang kita lihat ke dalam masalah harta pusaka. Harta pusaka ternyata ada dua. Ada harta pusaka tinggi dan ada harta pusaka rendah. Betul? Baik. Harta pusaka tinggi apakah milik almarhum ayahnya? Bukan kan? Berarti bukan harta waris. Jadi tidak masuk dia ke dalam
bagian-bagian waris, gitu dia. Para ulama itu sudah memberikan definisi jelas Pak masalah harta waris. Sehingga kalau orang tidak paham tentang definisi harta waris, semua dianggap sebagai harta waris. Padahal harta pusaka tinggi bukan milik almarhum yang meninggal. Milik siapa? Milik datuk. Dari datuk, dari datuk, dari datuk yang tidak tahu dan tidak tahu siapa lagi awal pemiliknya. Betul apa tidak? Karena tidak jelas siapa pemilik awalnya, tidak tahu milik siapa, hanya diturunkan turun-temurun, maka ini nggak masuk harta waris. Kalau dia bukan harta waris, tidak boleh dimasukkan ke dalam bab waris. Ya, Bapak Ibu sekalian, nggak masuk dia ke bagian yang ayat ini bukan harta waris. Ini masuk pusaka. Pusaka itu kalau dalam istilah fikih namanya itu bisa masuk kategori wakaf. Karena beberapa syarat dari wakaf, harta tersebut harus dikelola, tidak boleh berkurang bentuknya, dan itu tidak boleh dijual atau dipindah tangan pemilikannya. Masuk nggak harta pusaka tinggi itu ke dalam wakaf itu? Masuk enggak? Saya lihat masuk. Kenapa? Karena harta pusaka tinggi satu, dia nggak boleh dimiliki oleh perseorangan. Dia milik secara adat. Ya kan? Harta pusaka tinggi juga tak boleh dijual. Boleh dijual harta pusaka tinggi, Pak? Nggak boleh juga kan? Jadi memang dia masuknya ke arah nanti harta wakaf. Wakaf keluarga namanya. Maka ini bahasanya bahasan wakaf. Nah ini kita kasih garis bawah dulu supaya kita paham ternyata harta pusaka tinggi ini tak masuknya ke dalam bab waris. Jadi jangan kita bahas melalui sistem waris, nggak boleh, zalim kita namanya. Dia dibahas melalui mekanisme wakaf. Nanti kita bahas masalah wakaf. Harta pusaka rendah milik siapa? Harta pusaka rendah milik almarhum yang meninggal, betul? Ah, betul kan? Nah, yang ini yang baru masuk ke dalam waris. Nah, ini yang masuk ke dalam waris nih. Kalau yang ini, sepengetahuan saya bertanya kepada nenek mama, kepada orang-orang tua di yang Minang, saya bertanya, ternyata harta pusaka rendah memang dibagikan secara waris. Memang dibagi-bagi baik laki-laki atau perempuan ya sama-sama dapat. Memang sesuatu yang memang dicari oleh ayahnya, dapat oleh ayahnya, kan begitu. Nah, di sini inilah di harta pusaka rendah inilah yang baru kita membahas Pak masalah waris. Kalau ada kekurangan dalam masalah pembagian waris di harta pusaka rendah, inilah yang perlu diperbaiki. Gitu. Harta pusaka tinggi itu memang babnya yang lain. Kalau harta pusaka rendah ini yang dibahas. Kalau ada yang masih belum sesuai, nah ini diperbaiki. Samalah seperti orang-orang yang lain. Ya, adat yang lain juga begitu. Adat Batak misalnya, karena ya saya orang Batak. Ya, dalam patriarki Batak yang memang dapat itu anak laki-laki Pak. Rumah orang tua itu hak milik anak laki-laki paling kecil. Kalau kampar kan anak perempuan paling kecil ya, iya kan? Nah ini kan udah lari dia. Ini harus kita benahi. Tapi kita menyampaikannya dengan cara yang penuh dengan hikmah wal mau'izah. Cuma betul yang punya ceritanya. Subhanallah. Baru satu dua pertanyaan ada selesai dia. Nah, jadi intinya begitu Bapak Ibu sekalian. Masalah harta pusaka tinggi itu tidak masuk ke dalam ranah hukum waris. Yang masuk ke dalam ranah hukum waris adalah harta pusaka rendah. Sesuatu yang milik almarhum orang tua kita itu dibagikan secara runtut di dalam mekanisme hukum waris. Orang-orang yang menjalankannya dengan sebaik-baiknya, insya Allah hartanya penuh dengan keberkahan. Orang yang tidak menjalankannya di dunia saja dia akan merasakan bagaimana harta tersebut tidak memberkahi. Ada harta itu tapi tak cukup untuk kehidupannya.
Ada barangku tapi tidak cukup-cukup juga. Kenapa? Karena tidak barokah. Waktu juga yang membatasi kita. Mohon maaf apabila penjelasannya masih belum sampai sepenuhnya. Tapi insya Allah kita lanjutkan ini di kajian kita berikutnya bulan depan, Jumat pekan pertama. Insya Allah yang punya pertanyaan boleh nanti ditanyakan, atau mau japri silahkan minta nomor saya kepada pengurus masjid. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada kata dan sikap yang salah, yang tidak pada tempatnya. Kepada Allah saya mohon ampun. Subhanakallahumma wa bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.